jalurnya punya. Jadi dua anak itu punya jalur masing-masing. Ya. Yang satu jalur di bidang kebudayaan, satu lagi budaya, gitu. Nah, kalau boleh diketahui, siapakah anak beliau, Mas? Dikenal sebagai Abimanyu dan Abiyasa. Tetapi apa? Menjaga apa yang menjadi ciri khas bangsa kita, yaitu budaya kita. Dari saat itu, kebudayaan itu ya, lambat laun, peradaban kembali maju. Itu suatu rentetan sejarah yang tidak pernah ada dalam catatan. Itu mengalami suatu proses. Maksud saya alam mengalami suatu proses yang kemudian memberikan suatu bencana. Terjadilah banjir. Jadi, Gunung Purba itu. Gunung Purba yang mana nih? Meru namanya. Meru, Gunung Meru. Saat itulah permukaan air terang. Mungkin air laut ya? Ya, Air laut meluap tsunami. Pulau Jawa yang sekarang, Kalau yang sekarang, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sama Papua, Irian waktu itu ya, pada masa itu. dan Australia sama itu ya. Itu masih satu daratan. Nah, itulah yang dikatakan Asia. Itulah kemudian tenggelam Asia, termasuk Indonesia. Karena di situ banyak yang punah dong. Peradaban banyak yang punah. Banyak punah, hancur. Tetapi ada dari bangsa kita yang selamat. Itulah yang disebut sebagai keunikan dari leluhur bangsa kita, yang selalu mengetahui titik temu daratan di Indonesia ya, ada di Jawa lagi. Oh, daratan yang satu-satunya daratan yang muncul. Bahkan ada Asia nih ya, ada di Jawa lagi. Seluruh Asia. Daratan. Seluruh Asia. Itu terus pada waktu Gunung Meru meletus yang menenggelamkan Asia. Nah, muncul suatu daratan yaitu Gunung Gede. Jadi pada kehidupan di Gunung Gede, maka suatu sentral daripada penyebaran kebudayaan. Itulah titik awal, ya, titik awal bangsa kita mengulang suatu peradaban awal, dan merupakan awal ya, berdirinya seperti angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, polisi itu awal di Gunung Gede. Jadi awal daripada lahirnya suatu armada Di Gunung Gede awalnya Indonesia. Itu di Gunung Gede. Di masa banjir itu ya. Iya. Banjir yang penyebabnya dari meletusnya Gunung Meru ya. Berarti sebenarnya Gunung Meru itu posisinya di mana, Mas? Gunung Meru itu kan tadi Mas Agus ngomong
pada waktu itu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian atau Papua, dan Australia atau Asia itu masih satu daratan. Nah, posisi Gunung Meru itu berarti di daratan itu. Di daratan antara Sumatera dan Kalimantan. Tadi Mas Agus ngomong pada waktu itu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian atau Papua, dan Australia atau Asia itu masih satu daratan. Nah, posisi Gunung Meru itu berarti di daratan itu. Di daratan antara Sumatera dan Kalimantan. Oh, Gunung Meru itu ada ya di posisi antara Sumatera dan Kalimantan. Berarti bukan di India dong? Bukan di India. Karena Kalau di India Mahameru mungkin. kalau di India, karena ini yang menjadi katakanlah sejarah itu membingungkan. Nah, sejarah itu membingungkan. Ada sebuah cerita legenda yang dari India, yang namanya Gunung Meru juga, gitu. Oh, Katanya gitu kan. Nah, entah itu berkaitan dengan Meru yang ini atau gimana, atau itu ceritanya kita nggak tahu ya. Cuman cerita dongeng lah, legenda atau cerita pewayangan, cerita pewayangan dari India, Mahabharata, gitu. Gunung Meru yang meletus. Nah, berarti segitu dahsyat ya Gunung Meru ya. jadi itulah awal terbentuknya kepulauan di Indonesia. Oh, itu juga yang menyebabkan terbentuknya pulau-pulau di Indonesia dari proses Gunung Meru itu. Nah, dan terbentuknya benua Australia Terpisah. Papua. Australia proses itu. Untuk Sumatera Sama, Sumatera. masih satu daratan sama Jawa. Oh, pada waktu itu masih satu daratan sama Jawa. Berarti yang terbentuknya daratan adalah kalau Jawa sama Sumatera masih satu. Ya. Terus Kalimantan sama Sulawesi terpisah. Papua sama Australia terpisah. Itu penyebabnya ya. Iya. Itu Itulah awal yang menjadi suatu kepulauan. kepulauan yang ada di Nusantara ya. Menjadi katakanlah ribuan pulau di Nusantara. Ya Termasuk pada dasarnya, Asia. ya pada dasarnya masih satu. Itu daratan. Berarti kalau dibilang bangsa ras Melayu itu ya ini ya. Ras Melayu. Ya kalau bicara ras Melayu lah, itu beda versi lagi. Oh, beda versi ya. Gitu. Setelah ditemukannya suatu rumpun daripada bahasa. Para apa? Penyebaran. Jadi faktor rumpun daripada bahasa itu satu ya, itu masuk pada iklim. Letak geografisnya, kemudian flora faunanya sama, itu mempengaruhi daripada itu juga. Terus ya, lanjut Mas, apa yang terjadi di Gunung Gede Pak selanjutnya? Kan di sana berarti kan mereka ratusan tahun hidup di sana. Ya, jadi dari saat itulah suatu kehidupan mengenal sistem daripada pemerintahan sebagai pola pikir untuk menata kehidupan wilayah. Muncul kan dari Kalimantan dan Sumatera itu
itu masing-masing memiliki suatu pola pikir untuk apa? Mengelola wilayah. Lambat laun kehidupan tumbuhlah suatu kerajaan. Begitu. Yang disebut sistem pemerintahan. Setelah surut baru timbul suatu sistem kerajaan. Timbul kerajaan-kerajaan di mana-mana. Ya, jadi sistem-sistem untuk menata wilayah. Gitu. Asalnya dari Gunung Gede. Di Gunung Gede itu berarti ada seorang pemimpin juga ya? Gunung Gede ada seorang pemimpin. Ada seorang pemimpin di Gunung Gede. Jadi Gunung Gede pun ada sebenarnya. Seorang pemimpin. Tetapi itulah yang dikatakan sebagai tidak diketahui. Oh. Pemimpin itu tidak diketahui. Iya. Makanya dari munculnya suatu kepulauan itu pun akan membentuk suatu pembangunan sistem pemerintah. Di Gunung Gede itu ada suatu yang mungkin suatu tempat katakanlah bangunan suci atau apa Di Gunung Gede ada suatu bangunan. kalau itu sebuah petilasan. Ada petilasan. Petilasan. Jadi kalau itu sebuah bangunan seperti misalkan apa situs gitu ya itu hak mata. Ya mungkin petilasan bekas-bekas katakanlah suatu lokasi buat orang-orang suci gitu loh. Ya, Mungkin ada kan di sana ya. lokasi orang suci. Tapi ini bukan kehidupan ini bukan di zaman dewa lagi ya. Apa tuh? Yang di Gunung Gede. Udah Bukan di zaman dewa. Zaman pewayangan. Masih. Bukan. Masih. Bukan. Udah bukan zaman pewayangan. Berarti berakhirnya zaman pewayangan itu setelah adanya banjir tadi ya. Ya. Setelah peradaban itu. Setelah peradaban. Kelanjutan dari peradaban di Galuh itu. Itu udah hampir punah. Ambil punah. Peradaban di Galuh punah, terjadi banjir, masa transisi lagi kan, gitu. Jadi hanya generasi penerusnya aja yang menyimpan semua. Setelah surut air, terus bagaimana kehidupan di Gunung Gede ini? Ya istilahnya orang-orangnya atau masyarakatnya setelah surut nih air di dataran Asia lah, mereka menyebar atau gimana? Ya, jadi ke sini dari Gunung Gede ke Asia Nyebar gitu jalan. Berarti awal dari Gunung Gede. Awal. Maka ada beberapa wilayah itu tidak masyarakat awal itu tidak kembali ke asal. Masyarakat awal maksudnya Masyarakat awal yang dari kehidupan awal itu Gunung Gede. sebelum Gunung Gede itu. Kembali ke asalnya. Ya, jadi kan umumnya itu masyarakat yang kembali ke asalnya itu pernah dari awal itu asalnya itu. Misalkan pulang ke Kalimantan, dari Gunung Gede ke Kalimantan. Jadi yang selamat di situ. Yang selamat itu balik lagi Nah, balik lagi. ke Kalimantan. Nah, Katakan bahasa gitu. Balik lagi ke daerahnya. Tetapi telah mendapatkan suatu kebudayaan di Gunung Gede. Kebudayaan baru lah ya. Ya, jadi sebagai suatu pertukaran maupun penyebaran. Nah, begitu ceritanya. Awal.
Berarti proses perjalanannya ini juga ya, pada waktu itu, di zaman itu masih banyak terjadinya bencana alam ya. Ya, karena bumi kita itu pada masa itu masih mengalami suatu proses pembentukan. Mungkin gempa itu udah sering ya terjadi gempa gitu. Ya, Itu kan yang besar itu kelihatan banjir lah ya. Banjir. Udah kelihatan lah kalau banjir menenggelamkan. Mungkin kalau gempa itu udah makanya kan hal seperti itu menjadi suatu ajaran, pelajaran. Bagaimana supaya hal tersebut tidak terulang. Nah, seperti itu. Jadi orang tua kita dulu itu tuh memberikan suatu ajaran pada kita gitu. setelah surut, air setelah surut lah Sar. Terus apa yang terjadi kehidupan di Gunung Gede? Gimana tuh Gimana tuh? di Gunung Gede setelah surut daratan udah ada sini? Kehidupan di Gunung Gede itulah awal daripada wilayah Jawa Barat yang berawalan Cai. Dari Gunung Gede awalnya. Cianjur. Nah, itu pokoknya Cai. Ini udah pemetaan wilayah nih larinya, ya kan? Udah pemetaan wilayah. Lah itu ada suatu daratan yang muncul itu yang dinamakan Ya, diawali dengan Ci. Gitu. Dari Gunung Gede itu. awal sebagai penanda. Wilayah-wilayah itulah yang pada akhirnya dikatakan sebagai Cai. Kehidupan selanjutnya peradaban ya, dikenal itu sebagai suatu ajaran, aliran, energi. Jadi pemahaman masyarakat selanjutnya itu berbeda-beda. Jadi pembentukan kata Cai itu ya, begitu. Ci. Jadi kalau orang Sunda bilang kan Cai, Cai. gitu ya, air artinya. Tetapi ada persepsi mengatakan apa? Energi atau aliran. Jadi kata Cai itu awal daripada peristiwa yang ada di bumi itu. Awalnya tuh. Kan saya katakan sumber daripada kebudayaan Gunung Gede. Jadi itu pun itu Cai. Terus apakah setelah surut tuh, di Gunung Gede ada dibangun kerajaan atau apa? Ya lambat laun begitu. Ya, setelah Dibangun kerajaan. ya. Jadi itulah awal kenapa di Indonesia ya, atau yang disebut Nusantara ini banyak muncul kerajaan Awalnya dari sana. ya. Karena untuk membangun kekuatan daerahnya gitu. Pada dasarnya apa? Untuk membentuk kebudayaan dan budaya itu sejalan. Awalnya. Karena apa? Belajar dari masa lalu. Lambat laun hal seperti itu kan punah kan, hampir punah sekarang. Jadi itu
awal seperti itu. Berarti perjalanan dari Gunung Gede ini, orang-orang yang selamat ya. Ya, Orang-orang yang selamat itu mereka-mereka yang masih percaya dengan ilmu astronomi gitu ya. Ya, istilahnya yang dia dekat dengan Tuhan. Mereka selamat. ya, Ya, istilah sampai akhirnya mereka katakan bergabung lah. Karena daratan satu-satunya ada di Gunung Gede. ya. Mereka dari mana-mana bergabung ke Gunung Gede, membuat sebuah peradaban baru. Nah, sehingga sampai akhirnya air surut, mereka ada yang kembali ke daerahnya masing-masing, Ya, ada yang mencari daratan baru, gitu. Sampai akhirnya kalau sudah pemetaan wilayah, sekarang ada negara, ya kan, di Asia ya, kita bicara Asia. Orang-orang dari Gunung Gede ini membuat negara semacam itu kan. Awalnya kerajaan-kerajaan, terus di daerah Kalimantan buat di sana pemerintahan dan ini. Itu semua dari Gunung Gede ya, Mas. ya. Awalnya peradaban itu. Jadi itu awal daripada suatu sistem kebudayaan dan budaya. Awal. Nah, jadi makanya sekarang zaman sekarang itu sulit untuk membedakan ataupun mana yang kebudayaan asli bangsa kita. Karena peradaban tuh berjalan. Tapi kan kalau lihat sejarahnya semua dari kita. Ya kan ceritanya begitu. Ya karena kan semua bersumber dari kita, dari leluhur bangsa Indonesia. Nah, yang awalnya semua berada di Gunung Gede gitu loh. Itu semua dari sana kan gitu loh. Setelah surut, air surut. Gimana dengan kehidupan yang ada di Pulau Jawa, Mas? Setelah surut nih, kan ini Gunung Gede sudah menjadikan pusat kebudayaan, gitu kan, menjadi sumber daripada kebudayaan Oh iya. kebudayaan yang ada di Asia lah sebutannya. Nah, gimana dengan setelah surut nih Pulau Jawa itu apa kehidupannya selanjutnya? Ya kehidupan selanjutnya ya berlangsung aja. Kehidupan baru lagi. Akan tetapi perjuangan generasi penerus bangsa Indonesia tetap berjuang. Artinya generasi penerus cita-cita leluhur itu masih terus berjalan ya. Ya. Perjalanan leluhur bangsa Indonesia masih terus berjalan. Jadi seperti itu. Yang apa yang saya katakan peta tadi itu ya, peta peristiwa itu ya hingga membentuk sebuah pulang bahkan itu merupakan benang merah ceritanya, benang merah. Jadi untuk selanjutnya Benang merah daripada cerita awal suatu peradaban, cerita sejarah, boleh dikatakan Asia lah ya. Asia itu benang merahnya di sana ya. awalnya. Makanya kenapa banyak orang kita, bangsa kita gitu ya, meyakini bahwa Indonesia adalah Asia Atau macan Asia kali. Macan Asia. jadi
yang dimaksud dengan Indonesia adalah Asia karena kebudayaannya sama. Berasal dari budaya kita. Itu boleh dikatakan zaman kerajaan ya? Ya, jadi dari Apa memasuki zaman kerajaan? udah kita udah masuk ke zaman Udah masuk kerajaan. Ah, zaman kerajaan. Artinya sudah masuk Masehi. belum. Belum masuk Masehi. Itu masih ada. Oh, masih sebelum Masehi. Oh. Jadi itu perkiraan sekitar tahun 400-an. Oh. Itu terjadi sekitar 400 sebelum Masehi. Perkiraan ya. Jadi kejadian Meru, Gunung Meru meletus itu 400 sebelum Masehi. Ya, jauh dari itu. Jauh banget ya. Sebelum Masehi. 400 sebelum Masehi. Makanya kan kebudayaan yang ada di Jawa, Pulau Jawa ya, atau yang seperti Indonesia ini ya, itu seperti hilang, seperti hilang. Jadi gitu. Karena apa? Bencana itu kan Asia termasuk Indonesia, Australia. Padahal pada waktu itu sudah ada peradaban-peradaban baru ya. Sudah ada katakan suku-suku atau apa sebutannya. Setelah sebelum terjadinya iya, gunung meletus. muncullah suatu kebudayaan peradaban. Banyak lah, banyak. Akhirnya karena proses gunung Meru meletus, kehidupan itu atau peradaban itu punah lagi. Gitu. Jadi ya, yang mungkin suatu kesalahan apa, eksploitasi sumber daya alam ataupun apa gitu ya, hingga menjadi gunung tersebut Meletus dahsyat. Gunung Meru itu berarti sekarang masih ada? Masih ada? masih aktif. Masih aktif. Sekarang adanya di bawah laut. Wah, itu bisa meletus lagi. Kalau meletus tenggelam lagi. Nah, makanya kehidupan zaman sekarang sudah waktunya itu menjadi, jangan sampai eksploitasi sumber daya alam itu secara besar-besaran. Ya kita harus belajar dari pengalaman leluhur ya Mas. Iya, itu yang harus dipahami oleh para penambang ataupun para pengusaha pertambangan, itu yang harus paham. Kayaknya nggak bakal paham lah. Ya, ya itu bagaimana kembali lagi pada Karena pribadinya kan. mereka itu kan biasanya mereka itu tidak memikirkan sampai ke situ. Enggak. Yang dia pikirkan adalah keuntungan, gitu loh. Dia mana memikirkan tentang kelestarian, belum tentu. Bahkan sejarah kayak gini aja dia belum tentu memahaminya, Iya. gitu loh. Dia tidak mangsa bodoh dengan itu semua, Ya. gitu. Nah, untuk ya sepertinya pembahasan malam ini Mas cukup sekian dulu. Ya. Ya, berarti kan ini kita masih membahas tadi masa transisi ya. Transisi memasuki awal kerajaan. Awal di zaman kerajaan. Jadi transisi dari zaman pewayangan, dari zaman pewayangan transisi ke zaman
kerajaan. Ya, mungkin segmen selanjutnya kita bahas tentang zaman kerajaan atau memasuki awal Masehi gitu loh. Walaupun memang awal daripada zaman kerajaan itu mungkin ada di 400 sebelum Masehi sudah ada kerajaan ya. Wah, Sudah ada. Nanti kita bahas ya, Mas. ya kan itu sejarah piramida. Ya, nanti kita mungkin segmen selanjutnya kita bahas di 400 sebelum Masehi itu kerajaan apa aja yang ada gitu ya. Oh, gitu. Nanti kita bahas. Malam ini kita cukupkan dulu. Ya. Nah, terima kasih Mas. Insya Allah kita besok kita sambung lagi. Oh, Saya tutup dulu. boleh. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada. Demikianlah ngobrol sejarah kita pada malam hari ini. Perjalanan leluhur bangsa Indonesia begitu menarik sekali untuk kita ikuti. Banyak hal-hal yang mungkin yang bisa kita ambil, kita gali gitu. Pengalaman-pengalaman daripada leluhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Proses alam yang menyebabkan terjadinya malapetaka yang berupa banjir itu sudah banyak menenggelamkan peradaban-peradaban sebelumnya, termasuk awal daripada proses terbentuknya pulau-pulau di Indonesia dan Asia. Sebuah gunung Meru meletus dengan dahsyatnya yang menenggelamkan dataran Asia, sehingga ditemukan suatu daratan yang ada di Gunung Gede. Dari sana mulai terbentuk lagi sejarah terulang lagi yang di Gunung Padang itu. Nah, oke, selanjutnya apa yang terjadi dengan leluhur bangsa Indonesia? Perjalanannya seperti apa ke depannya? Bagaimana proses perjalanan beliau atau kerajaan-kerajaan apa aja di 400 sebelum Masehi? Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam generasi Bumi Merah Putih.